yakin cukup confidence sih akan berbalik, karena di kuartal 2 itu sudah terlihat beda dengan kuartal 1. Jadi untuk second half kita cukup yakin, karena di samping ya realisasi kenyataan proyeksi kita untuk tahun ini, itu first half itu sudah menunjukkan proporsi yang tepat dengan proyeksi kita 1 tahun. Berarti memang quarter 2 ini sudah menunjukkan adanya pick up lah, sehingga kita yakin untuk semester 2 juga akan membaik. Kalau full year sendiri Anda memperkirakan akan seperti apa Pak pertumbuhan penjualan di CTRA? Oh, kalau setahun penuh itu memang dibanding tahun sebelumnya memang lebih rendah. Karena kita juga harus realistis, nggak mungkin kita bisa mencapai seperti 2019 punya hasil. Tapi mungkin sekitar 25% di bawah tahun lalu, dan dengan hasil mungkin yang terakhir sampai Juli ini itu menunjukkan komposisi yang cukup baik, sehingga kita yakin kalau dengan target kita yang memang kira-kira 25% lebih rendah dari tahun lalu itu bisa kita capai. Karena memang kan kebetulan portfolio kita itu masih majority di yang kita bilang project development ya. Ini kan proyek real property ini kan ada istilahnya dua pilar lah. Ada project development, ada project investment. Nah, project development ini dan kita jual seperti perumahan-perumahan atau ruko ataupun apartemen yang kita jual. Tapi kalau project investment itu kan yang kita keep, yang kita sewakan seperti mall, hotel atau apartemen yang kita sewa. Nah, kebetulan memang porsi kita yang project development kita itu majority, masih 75%. Dan dari 75% project development kita, itu 80%-nya itu landed house. Dan majority-nya juga memang yang di bawah 2 miliar. Jadi ini yang membuat kita juga agak confident dengan keadaan yang seperti sekarang, dan juga tentu kita harapkan bunga juga tidak naik. Dan juga tapi bank apakah tidak. Anda berharap rapat Dewan Gubernur hari ini akan menurunkan suku bunga acuan, Pak? Kita harap turun, tapi kalau tidak pun setidaknya kan tidak naik. Tentu harapan kita turun, tapi juga harus diikuti dengan KPR yang turun dan tidak ada penambahan pengetatan persyaratan untuk KPR. Di lapangan seperti apa Pak Budi? Apakah memang ada kecenderungan pengetatan untuk pengambilan KPR oleh konsumen di perbankan? Ada sih terasa, tapi saya rasa itu waktu awal-awal kuartal 1 dan 2 lah. Tapi menjelang akhir kuartal 2 dan juga memasuki sekarang kuartal 3 ini, saya rasa itu sudah mulai terasa dikembalikan oleh bank-bank memberikan approval kreditnya. Dan itu tentu yang kita sambut baik untuk tidak mengurangi daya beli masyarakat ini.